untuk validasinya. Dan ini powernya dari Dirjen Inisiasi Karya. Oke, jadi untuk mempermudah definisinya gitu, kami juga menyusun flowchart-nya supaya alurnya bisa disimak sama teman-teman dari Dirjen Inisiasi Karya ketika nanti akan dilaksanakan musyawarah kerja dan sebagainya. Oke, bisa di next aja. Jadi nanti output-nya itu semacam kayak hasil kajian gitu. Yang berupa info. Oke, next selanjutnya untuk menjawab kode CAR 1.2, ini inisiatifnya namanya program kerja WICOM, ini dari Dirjen Besar Karya. Pada intinya ini menjadikan sebuah platform ya, informasi kompetisi di bidang akademik, teknologi, rencana bisnis, dan macam-macam gitu. Ibaratnya ini sebuah platform bagi mahasiswa yang untuk fokusnya pada personal gitu, karena kami melihat dari Dirjen Besar Karya ini untuk mendukung perkembangan dari masa-masa kampus gitu secara personal. Jadi makanya sasarannya masa kampus secara general. Jadi next. Nah, jadi terkait karena emang fokusnya kepada masa-masa kampus, karena emang fokusnya untuk pengembangan personal, jadi ibaratnya di sini tuh sebuah platform yang bakal up to date terkait informasi-informasi lomba-lomba gitu. Jadi next aja langsung. Nah, selanjutnya ini adalah program kerja dari Dirjen Besar Karya juga yang kedua untuk menjawab ke kode CAR 1.3. Itu adalah BIBADIS. Nah, BIBADIS ini adalah Bestari Badis. Maksudnya ini adalah semacam mentoring ya, mentoring untuk persiapan lomba, karena hampir masa-masa TPB itu kan punya jiwa-jiwa idealisme yang sangat tinggi nih, kayak mau ikut ambis lomba dan sebagainya. Nah, maka dari itu dari Dirjen Besar Karya menyediakan wadah semacam sebuah mentoring itu di mana akan mendapatkan arahan gitu ketika maba-maba ingin ikutan lomba gitu, gimana tutorialnya, gimana proses untuk mendapatkan dosen pembimbing dan sebagainya. Oke, lanjut. Nah, karena itu ini bakalan dibentuk ya tim Bibadisnya gitu untuk ibaratnya sebuah kami terinspirasi juga dari sebuah platform namanya Secreto gitu kan. Jadi seorang mahasiswa itu bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan gitu kepada seorang mentornya. Oke, next. Oke, mungkin aku lanjutin dulu. Jadi yang selanjutnya ada inisiatif Adiwarna. Jadi Adiwarna ini singkatan dari Ada Ide Wadahi Rencana, di mana program ini tujuannya untuk menerapkan ide-ide atau keilmuan yang ada di ITB dengan cara kolaborasi antar lembaga-lembaga. Sasarannya adalah masalah lembaga MJ. Mungkin boleh dilanjut. Oh ya, sorry, tadi ternyata ada kendala jaringan. Oke. Oke. Oke, thank you, tapi sudah ngakawin. Mangga, Il, lanjut. Oke, jadi Adiwarna ini itu sebuah realisasi dari Real Talk itu ya, sebuah outputnya gitu. Jadi ibaratnya nanti dari Dirjen Inisiasi Karya ini akan melakukan usaha pembuatan kolaborasi karya dengan semacam sistem sayembara gitu. Jadi supaya masa-masa HMJ itu bisa melibatkan isu-isu pemikirannya gitu kan, dimasukin dalam bentuk solusi yang itu tuh mengundang untuk kolaborasi dengan keilmuan lain gitu. Nah, jadi kayak ibaratnya ada penggalian isu dan nanti ada klasifikasi isu, lalu dibukanya pembukaan sayembara yang sasarannya untuk HMJ. Next, untuk bisa dilihat lebih lanjut. Nah, dari sini dibuat setelah ada pengumuman pemenang, itu akan dibentukkan tim aliansi untuk proses monitoring lebih lanjut terkait penghasilan karyanya di Adiwarna ini. Nah, selanjutnya karena tadi lebih ke lembaga ya, yang Adiwarna tadi, selanjutnya di Ganesha Scholar Academy ini lebih ke personal, maksud personal ini bisa tim gitu ya. Jadi ini singkatnya adalah sebuah akademi untuk mahasiswa-mahasiswa yang pengen menggali lebih lanjut terkait publikasi jurnal gitu, penyusunan artikel ilmiah, jurnal ilmiah gitu. Jadi makanya dari Dirjen Inisiasi Karya mengasih wadah dalam pelatihan-pelatihan untuk mahasiswa yang
ingin konsentrasinya pada bidang akademisi. Maka dari itu nanti akan melibatkan berbagai macam lembaga penelitian seperti LPPM dan LPIK, dan juga dosen-dosen yang akan memberikan kurasi kepada mahasiswa yang mengikuti kegiatan Ganesha Scholar Academy. Maka itu sasaran masa kampus. Next. Nah, karena emang tadi ya udah disebutin tadi kolaborasinya dari lembaga macam-macam eksternal dan tim dosen itu ibaratnya jadi kayak dosen pembimbing gitu untuk membantu mahasiswa-mahasiswa gimana sih cara mereka untuk menyusun publikasi jurnal gitu, persiapan untuk publikasi jurnal. Jadi sehingga ini juga kami menilai sebuah chance juga bagi dosen untuk itu tadi publikasi-publikasi, bahkan harapannya bisa sampai ke Sinta gitu kan, dan bisa jadi ke Scopus gitu. Itu ekspektasi tertinggi kami. Next, selanjutnya. Jadi ini semacam flowchart-nya gitu kan. Jadi pertama akan dilakukan koordinasi dengan dosen, terus lanjut dibuka pendaftaran gitu kan, di mana nanti mahasiswa sendiri itu bisa mengumpulkan abstrak supaya untuk bisa didapatkan gitu mahasiswa-mahasiswa yang punya konsentrasi pada bidang ini gitu. Selanjutnya akan diproses lebih lanjut. Oke, bisa next. Ini masih template seperti biasa. Nanti pada intinya akan dipublish di website JSA terkait jurnal-jurnal yang emang sudah divalidasi oleh dosen. Next. Nah, selanjutnya ini di Dirjen Pemberdayaan Aktivis, yaitu Ganesha Innovation Festival. Di sini ibaratnya kayak rangkaian sekolah gitu ya, ada day-nya gitu kepada masa kampus yang emang output-nya itu adalah kader-kader aktivis. Nah, kayak ini ada perwakilan MJ dan mahasiswa umum. Oke, nggak apa-apa, next aja. Ini singkatnya gitu kan, dalam kegiatannya gitu benar-benar disusun gitu kan, ibaratnya kayak sebuah rangkaian sekolah, berarti emang ada tim ametnya, terus ada koordinatornya dan sebagainya. Bisa next. Nah, selanjutnya ini adalah program kerja yang sempat vakum tahun lalu ya, terakhir tuh Kak Royan, itulah ITB Innovators Move, salah satunya kayak ITB Olympiad dan sebagainya. Ini ibaratnya sebuah miniatur kompetisi-kompetisi yang bergengsi di Indonesia, yang miniaturnya cuma lingkupnya si ITB gitu. Jadi ibaratnya dengan ada program ini tuh kami mewadahi kepada mahasiswa ITB untuk bisa merasakan feeling atau suasana vibes-nya terkait kegiatan-kegiatan itu. Next. Nah, makanya ibaratnya di sini contohnya adalah penelitian ITB Move. Nah, itu pada saat sebelum-sebelumnya ITB Move itu merupakan miniatur dari PKM gitu. Tapi nanti harapannya nanti di sini tuh fokusnya benar-benar pada pengarian lomba-lomba dan sebagainya. Jadi bakalan ada semacam, di sini anggarannya cukup besar ya, 8 juta gitu, karena emang bakalan niatnya akan diberikan insentif pendanaan kepada emang yang mereka tuh layak untuk mendapatkan pembinaan dari karya-karyanya itu. Next. Oke, ini Ganesha Monthly Workshop. Ini berarti sebuah ini ya, mengemas sebuah kerja profesional pada tiap individunya dengan sasaran seluruh masa kampus. Jadi semacam kayak workshop pelatihan kepada mahasiswa-mahasiswa yang diinisiasi oleh Dirjen Besar Karya. Bisa next lagi. Nah, jadi kan karena emang fokusnya kepada personal ya, jadi Dirjen Besar Karya itu ingin gitu memberikan pelatihan khusus kepada mahasiswa kampus. Oke, next. Oke, selanjutnya ini pembentukan dokumen pengembangan aktivitas KMITB. Jadi ini kayak inventarisasi sih dokumen pengembangan aktivitas KMITB yang digunakan oleh Menteri Inkubasi ya dan Pengembangan Karya dalam rangka kegiatan yang berhubungan dengan sekolah-sekolah karya inovasi. Next. Oke, ya jadi itu sekian terkait deskripsi strategi yang udah di penjelasan berikutnya dari Taufik ya. Saya kembalikan ke MC berarti. Oke, terima kasih Taufik dan Mail atas pemaparannya. Mungkin bisa dilanjutkan aja pemaparan dari Kementerian Propaganda dan Pengembangan Karya oleh Ila. Silakan Ila. Oke, Assalamualaikum semuanya. Aku Ila, perwakilan dari Propaganda dan
pengembangan karya mau maparin. Oke, lanjut. Boleh lanjut. Next. Oke, terima kasih. Jadi gagasan kementerian dari propaganda sendiri sebenarnya ada dua, ada propaganda karya sama pengembangan karya. Jadi inti dari propaganda karya itu penanaman semangat pergerakan karya, inovasi melalui konten inspiratif, kekaryaan, serta pemberdayaan ilmu sivitas akademik di lingkungan KM ITB. Kalau buat pengembangan karya sendiri itu pemetaan potensi kolaborasi kekaryaan serta pemberian wawasan terhadap permasalahan yang menghambat kekaryaan di lingkungan ITB. Lanjut. Kementerian kita juga pakai framework AIDA, kayak tujuannya guideline kita sih biar dari awareness sampai beneran action mereka tuh bisa dapat semangat kekaryaan, bisa kolaborasi sekitar itu. Jadi dari awareness sendiri kita tuh bakal meningkatkan awareness perihal kekaryaan dan keilmuan mahasiswa ITB melalui berbagai konten singkat, menarik dan mudah dipahami melalui Instagram feeds dan Reels TikTok. Terus kalau interest sendiri, audiens mendapatkan emotional branding berupa gairah untuk berkarya dari produk dan service yang kita sediakan. Kemudian mereka mengikuti kanal serta memiliki keinginan untuk berkolaborasi. Kalau di saya sendiri kita key point-nya pokoknya bakal ngebuat konten lebih komprehensif serta membuka kesempatan berkolaborasi sehingga dapat memberikan benefit lebih kepada audiens. Contoh konten yang komprehensif tuh kayak bakal ada podcast, artikel, kayak gitu-gitu. Action diharapinnya audiens semakin terinspirasi dalam pergerakan karya secara personal ataupun kolaborasi lebih jauh terkait propaganda dan pengembangan karya. Selanjutnya. Jadi aku di sini bakal ditemenin sama teman-teman aku, ada dua wakil, ada Fadil sama Ataya. Kalau Fadil sendiri bakal ngebawahin dari videografi dan desain. Kalau misalnya Ataya bakal ngebawain dari marketing, sekben sama manajemen talenta. Terus bakal ada dua kedirjenan. Jadi kepala videografi ada Ashar, ada Revi, kepala wakil desain ada Bita sama Kalila, marketing ada Lala, sekben ada Enya, manajemen talenta ada Alam sama Skivo, dari dirjen pengembangan karya ada Mutia sama dirjen dan wakil ada apresiasi karya ada Rizky sama Riko. Lanjut. Buat indikator performance dan matriks strategi, kalau misalnya dari objektif yang pertama mempropagandakan hasil karya KM ITB, itu bakal key resultnya kita bakal ngeliput 16 orang, terus bakal dikemasnya lewat 10 artikel sama 6 podcast, itu nama proker inovator. Terus kalau misalnya soal ngeliput 8 orang itu di diversity, itu outputnya bakal 8 podcast, sama Innovation Today bakal ada 13 video singkat yang lagi happening perihal teknologi. Lanjut. Selanjutnya bakal ada soal pokoknya ngelola kanal media, itu key resultnya ada menaikkan followers Instagram minimal 2.000, terus membuat konten video interaktif dan edukatif sebanyak 30 post, terus 100% berhasil mempublikasikan semua keperluan Kemenkoan, terus mempublikasikan 10 artikel dan 9 video melalui website KM ITB. Itu bakal pokoknya kelola kanal media. Lanjutnya bakal kedirjenan pengembangan karya itu key resultnya ada yang memetakan potensi kolaborasi, ada memberikan rekomendasi, melakukan riset, dan mengamas hasil riset. Lanjut. Rata-rata bakal diukurnya dari jumlah konten yang kita bisa produce. Yang pertama ada proker inovator, namanya inovator tuh adalah publikasi yang membahas tentang perihal inovator atau karya yang dibuat mahasiswa ITB dari berbagai bidang edukasi, teknologi, dan bisnis. Lanjut. Kalau diversity sendiri adalah publikasi mengenai prestasi mahasiswa yang berfokus terhadap bidang non-science seperti sosial, ekonomi, dan pekerjaan. Selain itu juga diversity akan membahas tokoh ITB yang multi-talent di berbagai bidang. Lanjut. Terus selanjutnya Innovation Today, intinya adalah update informasi tentang sains dan teknologi di dunia yang bakal konstan diupdate. Lanjut.
kelola kanal media, pokoknya tim marketing akan mengelola dan mengisi konten-konten di sosial media dalam rangka menghidupkan sosial media serta meningkatkan awareness target tentang keberadaan sosial media Karinov dan juga edukasi menginspirasi viewers perihal konten kami. Selain itu juga tim kanal media akan menyalurkan konten dari Kementerian Karinov untuk disebarluaskan. Sosial media yang kita gunakan bakal Instagram, TikTok, website, LinkedIn. Lanjut. Selanjutnya pemetaan dan rekomendasi potensi kolaborasi, rincian realisasinya memintakan potensi kolaborasi dan keilmuan dari seluruh lembaga kemahasiswaan ITB dan menganalisis potensi kolaborasi keilmuan untuk kebutuhan Kemenkuan. Kolaborasi akan dikhususkan pada karya dan keilmuan. Lanjut, riset pengembangan karya upaya ini rincian realisasi adalah upaya untuk mengelola diversitas gerakan kekaryan di KMITB dengan cara melakukan pemetaan serta riset pengembangan karya inovasi di KMITB agar dapat diimplementasikan dalam bentuk kolaborasi yang tepat sasaran sehingga menghasilkan karya yang menjawab permasalahan sekitar itu. Lanjut. Terus yang terakhir abis di riset-riset kayak gitu akhirnya mau dikemas juga melalui konten nama prokernya Insight. Jadi tim Insight akan melakukan konsepsi perihal either video, singkat, artikel, atau konten IG yang berfungsi untuk mengisi gap knowledge atau skill berdasarkan hasil riset pengembangan karya. Setelah itu konten akan dieksekusi oleh tim video dan desain, terakhir konten akan dipublikasikan oleh tim marketing. Oke, udah sekian dari propaganda. Terima kasih. Oke, terima kasih Ila atas pemaparannya. Mungkin boleh dilanjutkan langsung oleh Iza untuk pemaparan terakhir Kementerian Kolaborasi Karya Eksternal. Iza, dipersilakan. Oke, next. Next. Halo semuanya, masih mau kembali bahwa selamat datang di era globalisasi, revolusi industri 4.0, society 5.0, di mana kita semua saling terhubung satu sama lain melalui internet. Dan di era ini ada banyak tantangan-tantangan yang bersifat global. Next. Dan untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut, kita sebagai mahasiswa ITB perlu memiliki dua pola pikir ini. Pertama, global mindset, di mana kita tidak berpikir bahwa dunia ini hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita ingin membuat sesuatu yang lebih besar lagi, dan kita bisa saling mengkoneksikan antara satu dengan yang lainnya. Dan yang kedua, kita butuh tactics mindset, di mana kita dapat menyelesaikan segala problematika yang ada melalui pendekatan sains dan teknologi. Next. Dalam menggapai itu semua, kita perlu wadah kolaborasi karya. Namun, melakukan implementasi karya mengandalkan diri sendiri itu tidak cukup. Kita butuh exposure dari luar, kita butuh sudut pandang dari luar, inputan dari luar, agar kita memiliki sudut pandang yang luas, sehingga segala masalah yang kita ingin selesaikan dapat diselesaikan lebih komprehensif lagi. Next. Untuk itulah kami sebagai Kementerian Kolaborasi Karya Inovasi ingin menyediakan wadah-wadah melalui kolaborasi karya eksternal. Dan di sini kami punya misi untuk melakukan ekspansi wadah kekaryaan, di mana kami berharap bahwa ilmu-ilmu, disiplin ilmu yang sebelumnya tidak tercover oleh kegiatan KMITB sebelumnya dapat tercover dan terwadahi di periode ini. Di sini dengan bangga saya mempersembahkan struktur kementerian kami. Di sini ada saya sebagai calon menteri dan ada Abid sebagai calon wakil menteri. Di bawahnya ada Sekben, ada Nisa, Amel, manajemen talenta, ada Endita, Nisa, dan ada public relation. Kemudian di bawah menteri langsung ada project supervisor dan project manager, dan ada bagian research and development Rama. Next.
Nah, di prodi ini kami berharap kami mampu mengadakan event kekaryaan pada 4 ranah keilmuan yang berbeda melalui kolaborasi dengan pihak eksternal. Kita juga berharap bahwa kegiatan-kegiatan yang kita sajikan di KM ITB ini memiliki tingkat kepuasan 80%, dan karena kita ingin berkolaborasi, kita ingin mempublikasikan 100% informasi yang ada. Dan dari segala kegiatan yang kita lakukan ini, kita ingin menjawab objektif kementerian, yakni menyediakan wadah berkarya melalui kolaborasi dengan pihak eksternal untuk memperluas wadah berkarya bagi masa KM ITB. Dengan di sini kami punya 5 inisiatif yang akan dijelaskan selanjutnya. Next. Nah, strategi pertama yakni HAL Prize. Kita akan kerjasama dengan HAL Institution. Di sini kita ingin mewadahi calon-calon entrepreneur ITB dengan mempresentasikan ide startup mereka sesuai dengan isu yang relevan saat ini. Next. Di sini kami tidak hanya menyediakan wadah berkarya, tapi kami ingin memantik semangat kekaryaan, kami ingin menginspirasi mahasiswa dengan mengadakan bincang diskusi ataupun talk show dengan pembicara, dan di sini kami akan bekerja sama dengan TED Official. Mohon maaf, lainnya. Next. Oke, di sini kami juga ingin mewadahi pergerakan di next. Ganesha IoTech. Sebelumnya Ganesha IoTech. Oke, di sini kami juga ingin menyelesaikan permasalahan di masyarakat menggunakan konsep IoT dan informatika, makanya kami menyediakan wadah berkarya yakni Ganesha IoTech. Next. Kami juga ingin menantang mahasiswa untuk menyelesaikan studi kasus menggunakan multidisiplin ilmu dengan memandukan teknologi, bisnis, dan seni, dan kita akan membawa isu-isu kekinian yang ada di Indonesia. Makanya kami menantang mahasiswa ITB untuk ikut dalam G Student Innovation Summit. Next. Nah, di sini kami membuka wadah baru untuk teman-teman yang bergerak di bidang life sciences. Jadi bioteknologi sebagai next teknologi di abad 21 ini. Dan kami ingin menyediakan wadah terutama pada bidang bioinformatika dan biologi sintetik, sehingga teman-teman bisa menyelesaikan permasalahan, dan mungkin ini bisa juga relate terhadap kondisi saat ini, yakni pandemi. Sekian dari kami, Kementerian KKE. Oke, terima kasih Iza atas pemaparannya. Jadi kalau dari sesi pemaparan sudah selesai, dan selanjutnya akan ada sesi tanya jawab untuk Kemenkoan Karya Inovasi gitu. Baik dari pemaparan Kemenkoan Karinov dan juga dari pemaparan 3 Kementerian Karinov gitu. Jadi untuk yang mau bertanya boleh kayak tadi aja ketik 1. Aku ulangi kali ya. Jadi untuk sekarang ini sesi tanya jawab. Jadi untuk yang ingin bertanya gitu mengenai 3 kementerian yang ada di Karinov atau langsung mengenai Kemenkoannya, bisa langsung mengetikkan angka 1 gitu di kolom komentar. Oke, langsung aja mungkin dari Kak Hanif, boleh Kak langsung.
Iya, terima kasih. Kenalin lagi Hanif. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Terima kasih buat Ihsan and the Gangs, buat Taufik, buat Ila, sama Ija. Ya, jadi ada beberapa pertanyaan, mungkin langsung spesifik ke menteri-menterinya aja. Untuk pertama itu Menteri Inkubasi dan Penerapan Karya, Taufik. Nah, sebenarnya ini sih udah kan tadi ada beberapa kayak diskusi-diskusi gitu ya, dan sebenarnya sangat menarik gitu, apalagi kalau kita ngomongin perguruan tinggi, hal mendasar atau produksi ide itu keluar emang dari ruang-ruang wacana atau ruang-ruang diskusi gitu ya. Nah, tapi takutnya dan disayangkan ini high effort banget gitu, tapi hasilnya juga bagus kalau emang disesuaikan sama koordinasi kamu sama teman-teman buat menyederhanakan bahasanya, satu, sama kedua tuh emang ngasih nggak cuma ngobrol-ngobrol aja atau diskusi aja, tapi ada semacam pendekatan lagi gitu. Mungkin nanti bisa bareng Ila gitu ya, ngepropagandainnya. Nah, jadi orang tuh nggak yang nggak sempat mendengar, nggak sempat ikut diskusinya itu tetap dapat edit value-nya gitu. Nah, kalau dari terutama edit value ini bakal jadi bakal jadi sumber ide sama sumber pikiran, sumber gagasan, nggak cuma untuk kemahasiswaan dalam inkubasi atau nerapin karyanya, tapi di masa depan juga gitu. Nah, itu untuk Taufik ada ide nggak ngebuat plan sampai ini benar-benar orang yang nggak dengar, nggak ikut kegiatan-kegiatan inkubasi dan penerapan karya pun tetap bisa dapat ilmunya gitu. Nah, iya itu satu. Terus yang kedua, buat Ila ya, ngomongin propaganda dan pengembangan karya, ini sih aku mungkin udah sangat sering ngobrol sama Ihsan gitu ya, pengen buat video semacam TED-Ed gitu. Mungkin Ihsan udah ngobrolin juga. Nah, kira-kira itu proses ngebuat video semacam TED-Ed itu kan panjang ya, dan lumayan berat gitu, membuat animasi dan lain sebagainya. Kalau Ila sendiri lebih memilih emang banyak kontennya, atau benar-benar nyari satu konten yang emang edukatif banget, bahkan semua masyarakat tuh punya semua masyarakat tuh merasa hal ini, ilmu di KMITB ini bisa bermanfaat gitu ke mereka. Ya apalagi pendekatannya bisa multidisiplin banget ya, nggak cuma dari teknik antar teknik, bahkan bisa ketiganya gitu, teknologi, sains, sama seni. Itu buat Ila. Sama yang terakhir, buat Iza, kolaborasi karya eksternal, kayaknya menarik gitu sih, kalau misalnya memang masih ada spare waktu gitu ya, dibuat kayak semacam, gue waktu itu pernah ngobrol sama Menko Karinov, 2015, angkatan 2015, Kepet, dan sama gitu sebenarnya semangatnya, kita ngebayangin kampus tanpa batas gitu, kampus tanpa tembok-tembok pemisah saat ngomongin karya dan inovasi gitu. Nah, mungkin hal yang menarik adalah membuka sayembara tentang, dan ini tuh bisa relate dan deket banget gitu, terutama ke TPB ataupun ke tingkat 2, rethinking post pandemic works gitu loh. Jadi kita ngelihat new normal tuh nanti gimana sih kondisinya, apa aja yang perlu dipersiapkan, dan kontribusi keilmuan tuh kayak gimana. Mungkin bisa dibuat lomba-lomba papernya dan lain sebagainya gitu. Dan itu bisa juga kolaborasi sama ITB-nya langsung atau SDG Center dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu menjadi masukan dan perlu aku pengen tahu tanggapan kamu, soalnya itu dekat banget sama kita nih kan, wacana new normal, ya aku nggak tahu kapan ya, tapi mungkin banget dalam waktu dekat, tahun depan kah, 2 tahun lagi gitu. Nah, ya mungkin itu pertanyaannya. Terima kasih atas waktunya, semangat. Oke, terima kasih Kak pertanyaannya. Mungkin bisa dijawab sesuai sequence-nya aja kali ya tadi. Oke, dimulai dari Taufik kali tanggapannya. Terima kasih Kak Tian buat kesempatannya. Makasih juga buat Kanip buat pertanyaannya. Jadi untuk
pertanyaan mungkin aku sedikit ulang tadi, intinya kayak gimana sih caranya supaya orang yang nggak ikut diskusi itu bisa tetap ngerasain value dari diskusi tadi gitu. Nah sebenarnya untuk rangkaian atau alurnya sendiri setelah nanti diskusi bakal ada dari tim kami bakal ada yang rangkum hasil diskusi itu gitu. Hasil diskusi itu bakal dirangkum dari pandangan-pandangan atau dari ya pokoknya pandangan-pandangan keilmuan yang memaparkan atau yang ngasih solusi terhadap isu tertentu. Kemudian dari rangkuman itu bakal dibentuk kayak produk konten sosial media gitulah, dan akan dipublish ke sosial media juga supaya teman-teman sosial media teman-teman KM ITB atau mahasiswa ITB lainnya yang nggak ikut diskusi bisa tahu gitu diskusinya tentang apa dan apa yang didapat dari diskusi tersebut. Nah kurang lebih kayak gitu. Jadi bakal dirangkum dan akan dipublish gitu dalam bentuk konten di sosial media kayak gitu Kak. Oke, mungkin dari tanggapan Taufik ada tanggapan nggak nih Kak Hanif? Lanjut dulu aja, Yan. Oh lanjut dulu aja, Ya, oke. dulu. Mungkin dari Ila, mungkin menanggapi pertanyaan Kak Hanif, dipersilakan. Oke, makasih Kak. Makasih Kak Hanif juga untuk pertanyaannya. Kalau dari kita sendiri, kalau buat sekarang apresiasi karya itu yang udah fix itu video singkat-singkat yang banyak yang bisa diupload di IGTV. Itu pertimbangannya kenapa kayak gitu, karena orang-orang lebih gampang nonton. Terus kayak di Reels juga yang masih semenit gitu itu karena ngelihat juga dari kayak para wisuda gitu lebih cepat gitu orang-orang buat nontonnya. Cuma nggak menutup kemungkinan buat yang suatu animasi yang komprehensif dan panjang dan ya value-nya lebih besar gitu, itu bakal dibikin, kan kita bakal kayak wawancara orang terus riset segala macam itu bakal dibikin. Kalau itu jawabannya kualitinya sih Kak, karena tadi kan banyak dan makan waktu dan banyak konten juga, jadi untuk video kayak gitu juga perkiraan kita selama satu pengurusan ini paling buat video yang kayak gitu 2, tapi nanti dilihat lagi ya materi dan segala macam. Kasih Kak. Oke, terima kasih Ila. Boleh untuk Iza menanggapi pertanyaan Kak Hanif? Oke, makasih tanggapannya Kak Hanif. Berbicara tentang post pandemik, sebenarnya tema post pandemik ini sempat dibicarakan juga di kami, dan salah satu bagian dari strategi yang kami rancang juga ada yang membahas mengenai post pandemik gitu. Tapi mungkin kita akan coba semacam brainstorming lagi tentang ini sih Kak, karena satu udah ada sebenarnya, tapi kekurangannya belum nge-cover semua. Mungkin di event-event yang lain yang kita perwakilan dari kesejahteraan mahasiswa, aku di sini bakal jadi moderator pada bagian musyawarah kerja Kemenkuan Kesma gitu ya. Jadi mungkin bisa tampil minta tolong di share screen untuk bagian Kesma. Sebentar, sepertinya yang share screen. Mana sepertinya ketiduran. Kenapa Mbak? Ya kenalan dulu gitu ya, berarti emang KSM untuk kesejahteraan mahasiswa, dan di sini kami ada anggota namanya KSM Merah gitu ya, kalau teman-teman bisa dicek ada gitu di anggotanya partisipan KSM Merah gitu. Apakah sudah bisa buat yang share screen? Oke, karena sesinya sudah mulai muncul, jadi aku persilakan untuk pemaparan musyawarah kerja pertama kali, yaitu dimulai oleh Menko Kesma. Silakan Mbak. Kak Febri maksudnya. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin lagi teman-teman. Nama aku Febri dari Teknik Kimia Angkatan 2017. Oh ya, tadi bukan selamat malam ya, berarti ada selamat malam, selamat
siang, selamat pagi, dan selamat sore buat yang nonton nanti video recordnya. Kami dari teman-teman calon anggota kesejahteraan mahasiswa ingin memaparkan tentang program-program yang akan kami lakukan setahun ke depan. Lanjut. Nah, outline untuk malam hari ini ada beberapa. Pertama dari Kemenkuan Kesma, nanti ada Kedeputian Kominfo, ada advokasi kebijakan kampus, edukasi dan pendampingan kesehatan mental, kebutuhan dasar, dan yang terakhir nanti dari kebutuhan lanjutan. Next. Oke, sebenarnya Kemenkuan Kesejahteraan Mahasiswa in Harmonia Progressio itu seperti apa sih gitu ya? Mungkin di sini dapat kami simpulkan bahwa kesejahteraan yang in Harmonia Progressio itu bersama-sama mencapai mahasiswa yang sejahtera gitu. Nah, untuk mencapai sebuah kesejahteraan itu tidak bisa dilakukan hanya oleh satu elemen saja gitu. Diperlukannya kerjasama dari berbagai elemen, baik itu dari mahasiswa, dari non mahasiswa gitu. Jadi Kesma Kabinet di sini nanti dalam mewujudkan cita-cita mahasiswa yang sejahtera akan bekerja sama dengan pihak mahasiswa seperti HMJ, lembaga, terus nanti dari MWAWM juga gitu. Karena kami sadar kami tidak bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di lembaga secara menyeluruh tanpa bantuan dari lembaga-lembaga itu sendiri. Kami juga tidak bisa mengadvokasikan isu-isu yang ada tanpa bantuan mungkin dari teman-teman MBAWM nantinya. Nah, kami selain dari mahasiswa, kami juga akan menjalin hubungan baik atau bekerja sama dengan pihak-pihak non mahasiswa seperti nanti dari pihak rektorat, karena mau tidak mau sebagai mahasiswa kita harus ya tetap penyelenggaraan pendidikan ini dilakukan oleh rektorat. Jadi kami mencoba untuk membangun hubungan baik dengan mereka, tetapi kami juga berusaha untuk memberikan masukan-masukan kepada mereka terkait kebijakan-kebijakan yang dilakukan. Pihak non mahasiswa lainnya mungkin dari pihak-pihak luar untuk kerjasama mengenai persiapan pasca kampus atau mungkin kerjasama beasiswa dengan ITB gitu. Next. Nah, berikut ini adalah konsep pemenuhan kebutuhan mahasiswa yang holistik atau secara menyeluruh. Secara kebutuhan mahasiswa itu kami breakdown menjadi dua. Yang pertama yaitu kebutuhan dasar. Di sini kebutuhan dasar setelah kami rundingkan akhirnya terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu yang berkaitan dengan material, yang kedua spiritual, dan yang terakhir itu akademik. Sementara untuk bagian selanjutnya yaitu kebutuhan tingkat lanjut. Nah, dari kebutuhan tingkat lanjut ini adalah kebutuhan yang bisa tidak urgent untuk dipenuhi gitu. Karena kalau kebutuhan dasar tuh harus dipenuhi ketika dia menjadi mahasiswa. Kalau itu tidak terpenuhi, artinya dia belum sejahtera menjadi seorang mahasiswa. Lalu ketika dia kebutuhan dasarnya udah mulai bisa terpenuhi, secara berbarengan dia akan mencoba untuk memenuhi kebutuhan tingkat lanjutnya, yaitu mungkin persiapan karirnya atau persiapan dia untuk dalam bermasyarakat. Next. Nah, berikutnya adalah Kemenkuan Endgame dari Kemenkuan Kesejahteraan Mahasiswa. Cita-cita besar Kesma sejauh ini itu adalah Kesma tidak ada lagi tahun depan. Tapi kan itu terlalu utopis mungkin ya kalau bisa dilihat. Maka dari itu kita ada kita bisa bagi-bagi ke dalam hal-hal yang mungkin akan kami wujudkan setahun ke depan. Harapannya ini bisa terwujud. Yang pertama yaitu kebijakan dari ITB yang lebih jelas, terus mahasiswa yang lebih peka terhadap sesama. Yang ketiga, lembaga yang mandiri dalam menangani masalah kesejahteraan internalnya. Dan yang terakhir yaitu menurunnya permasalahan akademik, finansial, mental, dan pasca kampus dari mahasiswa di ITB. Nah, itu untuk harapan kami terhadap kesejahteraan mahasiswa secara keseluruhan. Next. Nah, tapi kami juga berharap dalam internal Kemenkuan itu setahun ke depan akan seperti apa gitu. Kami berharap akan terjadinya kekeluargaan yang kuat antar anggota di Kemenkuan Kesejahteraan Mahasiswa. Lalu yang kedua yaitu adanya regenerasi untuk setiap posisi. Seperti kita tahu sekarang untuk mencari pengganti atau mencari orang-orang yang
berperan untuk posisinya masing-masing di kabinet atau bahkan di Kemenkuan cukup susah gitu. Maka dari itu ini merupakan salah satu cita-cita dari Kesma. Jadi setiap ini aku memberi tugas buat nanti teman-teman menteri yang ada di Kesma, mereka setidaknya harus menyiapin calon-calon menteri yang siap dipakai tahun depan gitu. Kalau sampai itu nggak bisa diwujudkan ya mereka harus 2 periode gitu ya. Setuju lah ya. Nah, jadi intinya meskipun tahun depan nama kementeriannya beda, tapi mungkin fungsi-fungsi dari kesejahteraan mahasiswa itu tidak akan berbeda jauh. Nah, next. Semoga Menko-nya aja juga, soalnya kalau Menko-nya nggak ada kan nanti 2 periode ya, pengen lulus juga udah tua. Nah, ini struktur dari Kemenkuan Kesejahteraan Mahasiswa. Ini sebenarnya dari struktur ini mungkin yang lebih berperan Wamenko-nya, soalnya ya Menko-nya terlalu baik. Nah, di sini dari Wamenko sendiri dibagi jadi apa ya? Dia mengkoordinasikan 3 struktur ini. Nah, struktur pendukung. Yang pertama ada bendahara, yang kedua ada sekretaris Kemenkuan, dan yang ketiga ada manajemen talenta. Nah, untuk nama-namanya ada di bagian ya, gitu. Nah, selanjutnya kami juga dibantu oleh Deputi Kominfo ini yang membantu publikasi-publikasi yang dihasilkan oleh Kemenkuan Kesejahteraan Mahasiswa. Untuk kementeriannya sendiri kami bagi jadi 4, kebutuhan dasar, advokasi kebijakan kampus, kebutuhan lanjut, dan edukasi pendampingan kesehatan mental. Next. Nah, ini mungkin wujud-wujud dari perangkat yang ada di Kemenkuan Kesma. Ini mungkin kalau dilihat di sini banyak perempuannya karena saya sendiri menjunjung emansipasi wanita. Jadinya mungkin bisa dilihat ya. Itu. Oh ya, itu sekalian promosi torrent. Next. Nah, ini ada suatu quotes ya, sebenarnya ini nggak tahu yang ngomong siapa, tapi mungkin bisa jadi renungan buat kita bersama. Kesma itu berjuang, bukan berkorban, karena kami pejuang, bukan korban. Next. Nah, ini objektif dari arahan Presiden. Yang pertama, arahan Presiden itu memperjuangkan pemenuhan kesejahteraan mahasiswa. Nah, di sini objektif Kemenkuannya mengintegrasi dan menganalisis seluruh data yang relevan untuk menunjang pemenuhan kesejahteraan mahasiswa. Nanti untuk objektif kementeriannya ini dibagi berdasarkan tadi tiap-tiap kementerian yang ada. Gitu. Next. Selanjutnya yaitu memperjuangkan pemenuhan kesejahteraan mahasiswa. Ini untuk mengintegrasi dan menganalisis seluruh data yang relevan untuk menunjang pemenuhan kesejahteraan mahasiswa. Ya, sama pembagiannya juga akan dibagi untuk tiap-tiap kebutuhan-kebutuhan yang ada dari kebutuhan dasar, EPKM, kebutuhan lanjut, dan kebutuhan dasar lagi. Itu ada tipu. Maaf, teman-teman. Gak usah ketawa-ketawa. Next. Selanjutnya ada memperjuangkan pemenuhan kesejahteraan mahasiswa. Ya, itu masih sama. Arahan presidennya ternyata itu ikut terusan dari yang atasnya tadi. Nah, untuk objektif Kemenkuannya yang mengaplikasikan sistem manajemen risiko yang program penunjang pemenuhan kesejahteraan mahasiswa yang selama ini bermasalah. Selanjutnya ada mengadvokasikan dan menunjang pemenuhan kesejahteraan mahasiswa bidang akademik, spiritual, finansial, ruang gerak, atau fasilitas pendukung. Gitu. Next. Jadi itu masih sama arahan presidennya, objektif Kemenkuannya mendampingi, memfasilitasi, dan menyelesaikan masalah yang memberi arahan jika diperlukan terkait pemenuhan kebutuhan dasar di HMJ. Gitu. Itu, teman-teman. Selanjutnya, memfasilitasi pemenuhan kebutuhan mahasiswa tingkat lanjut. Nah, ini untuk kebutuhan tingkat lanjut ini akhirnya kami untuk arahan objektif kementeriannya kami bagi menjadi dua, yaitu untuk studi lanjut dan untuk kesiapan teman-teman mahasiswa dalam bermasyarakat. Next. Nah, selanjutnya mengkomunikasikan informasi penunjang kesejahteraan mahasiswa melalui kanal-kanal yang mudah dijangkau mahasiswa. Nah, berarti soalnya apa saja yang kita lakukan itu memang perlu untuk dipublikasikan dan
diinformasikan ke mahasiswa secara keseluruhan. Maka dari itu, objektif Kemenkoannya menyediakan fasilitas informasi yang mendorong pemenuhan kebutuhan mahasiswa dan menyediakan fasilitas pengaduan sebagai penunjang kesejahteraan mahasiswa. Next. Selanjutnya, arahan presidennya untuk menjalin hubungan sportif dengan mitra penunjang kebutuhan mahasiswa untuk meningkatkan kesejahteraan. Yaitu objektif Kemenkoannya menjalin hubungan baik atau kerjasama dengan seluruh stakeholder intrakampus penunjang kebutuhan mahasiswa. Jadi ini untuk tiap kementuan akan bekerjasama oleh stakeholder intrakampus. Next. Dan yang ini untuk stakeholder dari intrakampusnya, gitu teman-teman. Next. Nah ini kalau yang tadi dari intrakampus, yang sekarang dari ekstrakampus. Objektif kementeriannya sama, menjalin hubungan baik sesuai kebutuhan kementerian masing-masing ya terkait stakeholder dari ekstrakampus. Next. Nah, ini untuk indikator performansi dan matriks strategi Menko ini berhubung kaitannya erat dengan Kominfo, maka akan dilanjutkan oleh Deputi Kominfo. Dari Menko Kesma dicukupkan sekian. Terima kasih teman-teman. Calon Menko Kesma, sorry. Oke. Selamat malam semuanya kakak-kakak dan teman-teman. Perkenalkan terlebih dahulu, aku Dinda dari Kimia 2019 dari Kedeputian Kominfo Kesma. Nah, di sini akan memaparkan terkait indikator performansi dan metrik strategi Menko terkait Kominfo Kesma. Oh ya, kayaknya ini agak ini deh. Coba mundur satu lagi. Tadi. Nah, iya benar. Iya benar ini. Oke. Nah, di sini itu ada 2 rincian objektif menteri ya. Yang pertama itu ada menjalankan alur publikasi Kesma sesuai SOP. Di sini ada 2 key result. Yang pertama itu permintaan publikasi 70% memenuhi kesesuaian SOP dengan rencana pengukurannya itu melalui rekap permintaan publikasi dan G-form, dan inisiatifnya sendiri itu berupa SOP. Terus buat key result selanjutnya itu permintaan publikasi yang memenuhi SOP 100% terpublikasikan melalui Kesma. Rencana pengukurannya ada rekap permintaan publikasi dan inisiatifnya berupa layanan publikasi Kesma. Oke, lanjut. Nah, buat rincian objektif menteri yang kedua ada menyediakan fasilitas informasi dan pengaduan yang menyeluruh sebagai penunjang kesejahteraan mahasiswa. Ini ada 3 key result. Yang pertama itu pengaduannya masuk melalui Kesma 90% ditanggapi paling lambat dalam 3 kali 24 jam setelah pengaduan masuk. Terus ada mendapat feedback minimal 70% masa kampus memahami informasi di website Kesma setiap periode penyebaran formulir. Terus ada feedback minimal mendapatkan 70% masa kampus merasa puas terhadap pelayanan pengaduan Kesma setiap periode penyebaran formulir. Oke, boleh lanjut. Nah, ini buat deskripsi strateginya. Yang pertama dari SOP permintaan publikasi itu realisasinya berupa membuat SOP tata cara permintaan publikasi di Kesma dan nantinya disebarkan ke kementerian di bawah Kemenkoan Kesma. Terus buat inisiatif yang kedua, layanan publikasi Kesma itu realisasinya berupa melakukan publikasi informasi yang masuk dan merekap setiap informasi yang telah dipublikasikan. Dan ini sasarannya kementerian di bawah Kemenkoan Kesma. Next. Untuk inisiatif yang ketiga berupa layanan pengaduan Kesma. Untuk rinciannya itu berupa pengelolaan pengaduan dan pertanyaan yang masuk di Kesma dengan memberikan tanggapan terkait pengaduan dan pertanyaan yang masuk. Dan buat rincian keempat
Feedback layanan website itu berupa pembuatan formulir feedback terhadap fasilitas atau layanan informasi yang ada di website Kesma dan menyebarkannya kepada masa kampus. Nah, buat yang terakhir itu ada feedback pengaduan Alkesma, itu berupa pembuatan formulir juga, formulir feedback terhadap pelayanan pengaduan Alkesma dan disebarkan juga ke masa kampus. Nah, cukup sekian dari aku. Selanjutnya akan diserahkan ke Kementerian Advokasi Kebijakan Kampus. Terima kasih. Oke, makasih Dinda. Apakah suaraku masuk? Masuk. Oke. Bang Andi. Oke. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, namaku Andi Muhammad dari Prodi Teknik Telekomunikasi Angkatan 2018. Di sini sebagai calon Menteri Advokasi Kebijakan Kampus. Boleh dilanjut. Oke, untuk gagasan kementeriannya, Kementerian Advokasi ini memiliki fungsi kerja, yaitu sebagai koordinator pergerakan mahasiswa dan juga memberikan evaluasi keberjalanan kebijakan kampus kepada pembuat kebijakan, khususnya rektor beserta jajarannya. Tujuannya adalah yang pertama untuk mensinkronisasi aset utama ITB, yaitu mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan dalam menyelesaikan isu atau permasalahan kesejahteraan mahasiswa yang berkaitan dengan kebijakan kampus. Yang kedua, yaitu menjamin kehidupan mahasiswa yang harmonis dan sejahtera sesuai dengan In Harmonia Progressio. Lanjut. Oke, untuk alur informasi yang diharapkannya seperti ini ya. Jadi dari mahasiswa bisa memberikan aspirasi dan dukungan kepada Kementerian Advokasi Mahasiswa, lalu dari kementerian melanjutkannya dalam bentuk rupa hasil evaluasi dan juga rekomendasi kebijakan ke pembuat kebijakan. Lalu nanti akan ada feedback-nya itu berupa kebijakan dan akses informasi, dan diteruskan kembali ke mahasiswa itu berupa informasi atau mungkin ada aspirasi untuk menilai kebijakan itu seperti apa. Gitu. Lanjut. Oke, ini untuk struktur kementeriannya, ada aku sebagai calon menteri, lalu ada calon wakil menterinya Afifah dari STF 18, lalu juga di bawahnya Afifah ada perangkat kementerian, yaitu sekretaris bendaranya ada Adlin dari Kewirausahaan 23, lalu MT-nya ada Putra dari Teknik Telekomunikasi 19, dan Medinfo-nya Tina dari Planologi 19. Lalu di bawahnya juga ada Dirjen Isu General Aziz dari Kelautan 19, lalu ada Dirjen Isu Sektoralnya Imam dari Mesin 19, dan juga Dirjen Relasi Lembaganya Arini dari Matematika 19. Oke, boleh lanjut. Oke, untuk menjawab objektif kementerian yang inventarisasi memetakan isu kebijakan, ada key result-nya, yaitu masa kampus mengetahui isu kebijakan kampus apa saja yang diangkat. Lanjut. Lalu untuk menjawab, lalu ada key result yang kedua, yaitu masa kampus mengetahui proses penyelesaian isu serta dapat terlibat langsung di dalam prosesnya. Next. Key result yang ketiga, masa kampus memahami filosofi dan teknis yang baik dalam menjalani kebijakan kampus. Lalu juga next-nya ada pendampingan bagi lembaga yang mengajukan pendampingan serta bantuan dalam menyelesaikan masalah kesejahteraan di sektornya gitu. Boleh lanjut. Lalu untuk key result selanjutnya ada kegiatan advokasi yang dilakukan terhadap isu kebijakan kampus yang diangkat. Next. Nah, key result selanjutnya ada lembaga mahasiswa dapat bekerja sama dalam mengawal keberjalanan kebijakan kampus. Lalu, stakeholder kampus juga dapat bekerja sama dalam mengawal keberjalanan kebijakan kampus. Next. Oke, untuk yang terakhir, pertama key result-nya, lembaga mahasiswa di luar kampus atau BEM-BEM sebelah juga ikut bisa bekerja sama dalam mengawal keberjalanan kebijakan kampus yang memang terjadi di universitas mereka juga di tingkat nasional. Lalu juga terakhir, kebijakan kampus yang sedang berjalan dapat dikomunikasikan dengan pakar ahli secara dua arah sehingga dapat memberikan pertimbangan dalam mengawal keberjalanan kebijakan kampus. Gitu. Oke, boleh lanjut. Lalu untuk strategi yang pertama ada Grand Plan Advokasi Isu Kebijakan Kampus. Jadi di sini
di-plan dulu semuanya, kayak misal isu apa yang kemungkinan bakal bisa terjadi, baik yang bisa diangkat sekarang atau mungkin harus diangkat di kepengurusan selanjutnya, itu kurang lebih. Dan juga ada beberapa dasar kenapa isu ini diangkat. Lalu selanjutnya ada next aja nih. Nah, lalu juga ada lini masa keberlangsungan isu. Jadi sehingga supaya masa kampus juga atau mahasiswa ITB juga bisa melihat gitu keberlangsungannya isu ini tuh diangkat, udah prosesnya sudah sampai mana. Apakah sudah advokasi atau masih proses perencanaan atau bagaimana gitu. Next. Lalu ada postingan apa kabar kesejahteraan mahasiswa, yaitu merupakan postingan seputar isu kesejahteraan mahasiswa. Jadi ini tujuannya untuk mencerdaskan mahasiswa bahwa isu ini tuh sedang ada loh di ITB gitu. Untuk penyamaan suhu. Wah, next. Lalu juga ada forum pencerdasan isu, yaitu merupakan forum yang bertujuan untuk mencerdaskan masa kampus mengenai isu kesejahteraan mahasiswa yang diangkat, serta masa kampus juga di dalam forum itu dapat memberikan pandangan atau pendapat mengenai isu itu gitu. Jadi untuk pelibatan masa kampus juga gitu. Jadi ya gitu. Next. Oke, lalu juga ada questionnaire isu untuk penjaringan aspirasi masa kampus, dan juga sebagai bukti gitu kalau bukti yang berupa konkret yang bisa dipertanggungjawabkan, supaya kalau misalnya isu tersebut diangkat tuh jelas gitu, ada oh ternyata yang terdampak tuh 1.000 orang atau 1.000 mahasiswa atau 2.000 mahasiswa gitu. Next. Lalu jelas ada kajian advokasi ya, yaitu merupakan kajian isu kesejahteraan mahasiswa yang dibuat untuk memberikan rekomendasi kebijakan kepada pihak kampus agar isu yang terjadi dapat diselesaikan. Jadi di kajian ini tuh tidak hanya sekedar mencerdaskan apa isu yang ada terhadap rektorat, tapi kami juga memberikan rekomendasi kebijakan gitu sehingga rektorat tidak bisa menolak gitu. Lalu juga ada knowledge management advokasi, yaitu merupakan database yang berisi dokumen-dokumen mengenai kebijakan yang ada di kampus dan dokumen yang dapat membantu kajian isu kebijakan kampus. Nah, ini tuh sebenarnya tujuannya untuk jangka panjang ya. Jadi kalau misalnya penerus-penerus Kementerian Advo atau mungkin juga lembaga-lembaga yang pengen tahu kira-kira solusi-solusi apa yang udah dibuat gitu di Kementerian Advokasi zaman dahulu, itu bisa diakses di situ untuk jadi pertimbangan gitu, kira-kira nanti solusinya apa yang bisa atau rekomendasi kebijakannya apa ya gitu, atau dokumen yang bisa menjadi dukungan untuk menyelesaikan isunya apa ya gitu, ke prodi mereka dari advo ke langsung ke rektorat gitu. Boleh next, langsung lanjut. Ya, ini tanya advo yang merupakan Q&A untuk masa kampus, ini nanti di Instagram sih. Next. Lalu ada postingan bedah kebijakan kampus, yaitu merupakan postingan seputar kebijakan kampus yang ingin dibahas lebih dari tanya advo dari strategi yang sebelumnya. Next. Lalu ada kanal advokasi kesejahteraan mahasiswa, yaitu merupakan kanal pelaporan untuk masa kampus yang ingin melaporkan permasalahannya atau permasalahan lembaganya yang berhubungan dengan kebijakan kampus. Sebenarnya strategi ini tuh diperuntukkan untuk masa kampus yang emang dia tidak aktif di lembaga atau mungkin malu untuk mengungkapkan ke lembaganya, jadi bisa melalui kanal ini untuk menyampaikan masalah kesejahteraannya gitu. Next. Lalu ada advokasi advisor, yaitu merupakan pendamping lembaga yang membantu menyelesaikan permasalahan lembaga seputar kebijakan kampus di tingkat prodi. Next. Lalu ada juga buku advokasi sebagai panduan untuk stakeholder selanjutnya dalam melakukan advokasi baik di tingkat pusat maupun di tingkat sektoral. Next. Ada juga skema advokasi, yaitu merupakan skema kegiatan advokasi yang dilakukan dalam menyelesaikan isu kesejahteraan mahasiswa yang diangkat. Jadi, apakah nanti kegiatan advokasinya harus aksi atau mungkin hanya sekedar pertemuan dengan rektor atau bagaimana, itu dibahas di skema advokasi. Next. Lalu ada kegiatan advokasi, yaitu merupakan kegiatan yang dilakukan dalam menyelesaikan isu kesejahteraan mahasiswa yang diangkat. Jadi, kegiatan yang sudah disetujui di skema advokasi itu. Next. Lalu ada advokasi sektoral, itu merupakan kegiatan advokasi yang di tingkat sektoral atau tingkat prodi yang dilakukan dalam menyelesaikan masalah isu kesejahteraan mahasiswa yang diangkat. Nah, itu bakal ada banyak kerjasama sama HMJ yang memang berdampak di tingkat prodinya. Tuh, next. Ada postingan apa kabar advokasi, itu merupakan postingan informasi seputar kegiatan advokasi yang dilakukan baik di tingkat sektoral, pusat maupun nasional. Next.
Lalu ada kunjungan lembaga, yaitu merupakan kunjungan silaturahmi dengan lembaga yang ada di KM ITB bertujuan untuk mengenal lembaga lebih dekat, mengetahui permasalahan yang dihadapi, dan menawarkan kerjasama dalam menyelesaikan isu kesejahteraan mahasiswa. Next. Lalu ada aliansi, merupakan wadah kerjasama yang dibuat untuk melibatkan seluruh masa kampus yang berminat dalam menyelesaikan isu kesejahteraan mahasiswa. Next. Buku relasi yang merupakan buku relasi kontak lembaga direktorat yang dapat dihubungi bila ingin mengunjungi atau bertanya seputar kebijakan kampus. Next. Kunjungan stakeholder kampus, yaitu kunjungan silaturahmi dengan stakeholder yang ada dekat, mengetahui tugas pokok dan potensi pengembangan lembaga di TB. Next. Lalu kunjungan lembaga eksternal itu merupakan kunjungan silaturahmi dengan lembaga di luar ITB yang dapat membantu dalam menyelesaikan isu bertujuan untuk mengenal lembaga lebih dekat agar dapat mengetahui potensi kerjasama yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan isu kesejahteraan mahasiswa ke tingkat nasional. Next. Lalu ada aliansi eksternal, merupakan wadah kerjasama yang dibuat melibatkan seluruh lembaga eksternal yang berminat kerjasama dengan mahasiswa masa kampus ITB dalam menyelesaikan isu kesejahteraan mahasiswa di tingkat nasional. Next. Juga ada kunjungan expert, merupakan kunjungan silaturahmi dengan pakar dan ahli yang dapat membantu dalam menyelesaikan isu bertujuan untuk belajar dari mereka mengenai cara penyelesaian isu kesejahteraan mahasiswa yang terjadi. Next. Lalu ada expert review, yang merupakan hasil review dari pakar ahli mengenai kajian rekomendasi kebijakan yang telah dibuat. Jadi sebelum di-update direktorat, kami bakal minta review dulu dari pakar ahli itu bagaimana. Itu, next. Cukup sekian dari Kementerian Advokasi, dipersilakan untuk Kementerian EPKM. Terima kasih. Makasih banyak Andi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam minggu lebih tepatnya. Semoga sehat-sehat selalu ya teman-teman. Perkenalkan, aku Fatih Ahiria. Teman-teman bisa panggil aku Fatih dari Biologi 2018. Insya Allah akan diamanahkan sebagai calon Menteri EPKM. EPKM itu apa sih? EPKM itu edukasi dan pendampingan kesehatan mental. Oke. Boleh next. Jadi teman-teman, EPKM ini termasuk kementerian yang masih muda. Ini adalah tahun keduanya EPKM hadir. Insya Allah akan dilanjutkan di kepengurusan Kak Hanif. EPKM ini hadir untuk memenuhi kebutuhan psikis anggota KM ITB, dan EPKM berfokus sesuai dengan namanya, ada peningkatan edukasi dan juga pendampingan dalam rangka pemenuhan kesehatan mental di ITB. Kami bekerja sama dan juga berkoordinasi langsung dengan Bapak Ibu bimbingan konseling ITB dan juga Bapak Ibu stakeholder di BK ITB dan juga psikolog-psikolog BK ITB di bawah naungan Ditma ITB dan juga psikolog atau psikiater luar yang ahli dalam bidangnya. Serta EPKM mengedepankan prinsip kolaborasi dengan himpunan mahasiswa jurusan dan juga komunitas-komunitas kesehatan mental baik di dalam maupun di luar ITB. Harapannya adalah untuk menyelesaikan atau menurunkan permasalahan psikis dan menciptakan lingkungan anggota KM ITB yang sehat mental. Oke, boleh next. Berikut ini merupakan struktur kementerian. Kenalkan kembali, aku Fatih. Aku dibantu oleh teman-teman sebagai support sistemku. Ada wakil menteri aku, ada Azay, membawahi sekretaris bendahara dan juga manajemen talenta. Selanjutnya ada 2 kedirjenan yang fokusnya sesuai dengan nama kementerian. Kalau misalnya bidang edukasi, ini dibantu oleh teman-teman kedirjenan platform dan relasi atau disingkat kedirjenan formasi. Ada divisi platform, yaitu yang mengurus anak kanal media kami, ada Instagram @ganesementalcare, jangan lupa di-follow ya teman-teman. Dan juga ada teman-teman dari divisi relasi, dan kedirjenan kedua yang fokusnya dalam pendampingan dan juga layanan kesehatan mental di dalam kampus ITB. Oke, next. Berikut ini merupakan indikator performansi dan matriks strategi kementerian. Untuk objektif kementerian pertama, intinya mengintegrasi dan menganalisis data kesehatan mental, lalu diturunkan menjadi key result untuk mendapatkan minimal 300 data kondisi mental masa ITB angkatan 2020 dan 300 data masa TPB 2021. Nah, untuk inisiatifnya, ada analisis kondisi kesehatan mental. Untuk objektif kementerian kedua, ini mendampingi, memfasilitasi penyelesaian masalah, dan memberikan arahan jika diperlukan terkait pemenuhan kesehatan mental di HMJ. Kami breakdown menjadi 2 key result. Yang pertama, kami mensosialisasikan skema konseling BK ITB. For information, konseling BK ITB yang online itu baru hadir, baru fix gitu ya, diberikan Ditmawa, fiturnya jadi, itu tuh akhir kepengurusannya
EPKM tahun lalu. Nah, sehingga di kepengurusan ini lebih semangat lagi untuk mensosialisasikan dalam inisiatif atau proker roadshow EPKM. Selain itu, key result-nya kami memastikan 90% dari HMJ yang kami roadshow-kan itu memahami skema konseling BKITB, dan juga ada nih, namanya EPKM Mental Health Resources, nanti aku bakal jelasin di akhir, itu tuh apa sebenarnya yang pengen banget kami bagikan kepada masa kampus. Oke, selanjutnya boleh next. Untuk objektif kementerian menyediakan fasilitas penyampaian informasi yang mendorong pemenuhan kesehatan mental. Nah, di sini kami menggunakan anak-anak media kami, yaitu platform Ganesha Mental Care, sehingga key result-nya meningkatkan 25% followers platform Instagram dalam satu kepengurusan, mencapai engagement sebesar 50 plays untuk setiap ini adalah yang pertama menyediakan konten kesehatan mental care, lalu ada webinar care, lalu ada workshop untuk objektif selanjutnya. Boleh next, Ripka. Objektif selanjutnya menjalin hubungan baik dan juga kerjasama dengan stakeholder intrakampus. Nah, di sini kami memfokuskan untuk teman-teman HMJ khususnya bidang atau divisi kayak Kesra, Kesma, atau Kepdas, atau divisi kesehatan mental yang ada di HMJ, dan juga mengadakan minimal 3 kerjasama. Nah, di ini inisiatif atau prokernya database Kesra HMJ dan juga kolaborasi Kesra HMJ. Kolaborasinya bisa berupa webinar atau workshop atau program-program lainnya yang dari teman-teman FPAG kemarin udah cukup banyak, kalau nggak salah ada 10 HMJ yang menawarkan ingin kolaborasi di bawah naungan mental health. Nah, selanjutnya ini menjalin hubungan baik dan kerjasama dengan stakeholder ekstra kampus. Ini kami fokuskan untuk komunitas kesehatan mental luar kampus dan juga melakukan minimal 3 kerjasama dengan komunitas kesehatan luar kampus. Oke, next. Yang pertama, analisis kondisi kesehatan mental. Berikut ini rincian realisasi, sasaran, stakeholder, dan poin-poin lainnya yang terlampir. Next. Strategi kedua adalah roadshow EPKM. Mensosialisasikan skema konseling BK-ITB dan EPKM Mental Health Resources kepada 35 HMJ dan juga 12 fakultas TPB melalui forum silaturahmi. Berikut ini sasaran, stakeholder, dan poin-poin lainnya terlampir. Oke, next. Yang ketiga ada konten kesehatan mental. Nah, di sini kami membagikan konten kesehatan mental menggunakan platform Instagram @ganesha-mentalcare, sehingga kami harapannya saat teman-teman masa kampus atau bahkan masa umum sedang stalking Instagram yang mungkin sebagian orang menganggap kok sekarang Instagram kayak toxic gitu, tapi tiba-tiba muncul postingan-postingan @ganesha-mentalcare yang semoga setidaknya membuat hari mereka lebih baik gitu. Oke, next. Ada webinar care. Nah, webinar care ini kami menargetkan minimal 2 kali mengundang pembicara, psikolog atau psikiater, atau content creator, atau mental health survivor, mental health advocate, dan difokuskan pada edukasi, tapi tanpa hands-on activities. Boleh lanjut? Ada workshop kesehatan mental. Nah, bedanya apa? Kalau misalnya tadi webinar kami fokuskan hanya pada edukasi. Jadi pemateri memberikan materi, lalu sesi tanya jawab dan selesai. Sedangkan workshop kesehatan mental di sini kami mengundang pemateri yang nanti pemateri itu kan memberikan materinya, lalu dilanjutkan dengan memandu hands-on activities. Contohnya gimana sih? Misalkan kita mengundang art therapist. Jadi beliau si ahli itu akan menjelaskan gimana caranya stress relief, tapi dalam hal positif, kayak misalnya lewat art, misalnya menulis puisi, atau menggambar, atau drawing, atau art-art lainnya. Nah, sehingga nanti outputnya adalah, boleh next? Outputnya adalah art submission dan art exhibition. Jadi, kami menargetkan di akhir kepengurusan kami, ini akan diadakan virtual art exhibition, bertemakan karya-karya yang berhubungan dengan kesehatan mental. Tadi udah aku sebutin kayak misalnya esai, terus misalnya juga puisi, cerpen, ilustrasi, gambar, graphic design. Nah, salah satu tujuan dari adanya art exhibition ini adalah untuk meruntuhkan atau menghilangkan stigma bahwa mental illness itu buruk,
atau bahwa aku sedang tidak baik-baik saja, itu juga salah. Nah, kurang lebih EPKM ingin menghilangkanlah stigma-stigma yang ada di masa kampus gitu, sehingga nanti mereka bisa lihat bahwa yang berhubungan dengan mental illness atau mental health lainnya itu tuh bisa loh dijadikan karya gitu. Oke, next. Selanjutnya ada data layanan kesehatan mental. Nah, di sini di kepengurusan ini kami mengkompilasi data layanan kesehatan mental di Indonesia, di pulau-pulau di Indonesia, berupa datanya tuh ada data puskesmas, lalu ada data rumah sakit dan klinik rujukan, lalu juga ada data-data puskesmas, psikolog, psikiater yang ada di kota masing-masing gitu. Nah, untuk saat ini akan di-expand lagi dan nanti di akhir PPT akan Fatih tuliskan kalau kalian pengen lihat kompilasinya. Oke, next. Selanjutnya ini ada podcast. Bedanya podcast ini, dia sama-sama menyediakan konten, tapi berupa audio gitu. Melalui platformnya Spotify Kabinet. Nah, narasumbernya bisa mahasiswa, psikolog, psikiater, pegiat mental health, juga misalnya ada mental health survivor, jadi ini sistemnya sharing gitu. Oke, next. Lalu database Kesra HMJ, boleh next lagi? Kolaborasi Kesra HMJ, intinya yang database dan kolaborasi Kesra HMJ ini difokuskan untuk bekerja sama dan juga menjalin silaturahmi gitu ya, mendengarkan apa yang bisa dibantu dari EPKM untuk para teman-teman khususnya bidang atau divisi Kesra, Kesma, Kepdas atau divisi kesehatan mental di HMJ masing-masing. Oke, next. Selanjutnya ada database komunitas kesehatan mental dan yang terakhir ada kolaborasi komunitas kesehatan mental. Oke, next. Nah ya, jadi karena tadi juga ingin menjalin kerjasama nih dengan luar atau ekstra kampus gitu, stakeholder ekstra kampus. Jadi difokuskan untuk teman-teman yang punya komunitas atau sedang membangun komunitas kesehatan mental, ini nanti akan ibaratnya EPKM akan mendata, lalu merangkul, dan kalau misalnya kita ada opportunity untuk melakukan kolaborasi, maka kita akan melakukan kerjasama gitu. Dan yang terakhir, ada titipan dari sponsor. Tadi aku udah sempat ngebahas tentang EPKM Mental Health Resources. Teman-teman bisa klik di www.linktree/mentalhealthkesma. Di sini ada fitur-fitur apa aja. Yang pertama ada data layanan kesehatan mental yang sudah kami kompilasi di seluruh Indonesia. Selanjutnya ada data layanan kesehatan mental online. Yang ketiga ada alur konseling BKITB. Nah, ini sekali lagi yang pengen di-highlight bahwa kepengurusan ini sangat-sangat menitik beratkan penyampaian informasi alur konseling BKITB ini, karena masih banyak banget masa kampus yang belum tercerdaskan gitu. Gimana sih cara bikin appointment dengan psikolog BKITB gitu. Selanjutnya ada alur konseling dan layanan medis Rumah Sakit Melinda II. Selanjutnya ada aplikasi di bawah naungan Ditmo ITB dan EPKM juga termasuk kolaboratornya, yaitu ada Ganeker App ITB. Itu merupakan peer counselor application yang mana kita saling curhat dengan konselor sebaya gitu. Dan yang terakhir ada anak Hana Media Kani, yaitu Instagram @ganesamentalcare. Bagi teman-teman yang ingin curhat, bisa banget curhat ke Ganesha Mental Care atau ke OA lain Kesma, karena insya Allah teman-teman yang nanti mendengarkan curhat-curhat kalian ini akan diberikan pelatihan oleh Ditmawa ITB berupa psychological first aid. Bagaimana cara mendengar, bagaimana cara menjadi pendengar yang baik, lalu teknik-teknik konseling, teknik-teknik mendengarkan, dan seperti itu. Oke, terima kasih. Aku kembalikan ke Faruk. Oh, lanjut aja ya. Ya nggak apa-apa. Thank you Kak Fatia buat penjelasan mengenai PKM. Selanjutnya dilanjutkan untuk Kementerian Kebutuhan Dasar. Mangga Mas Bayu. Kedengaran jelas? Masuk. Oke, ya. Semua. Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk kalian pada sehat. Oh, baik. Jadi di sini. Sorry. Suara. Ini mic-nya Bayu ya, Bang Hanif? Iya, punten ya, Ruk. Diingetin. Ya. Baik, sorry mic lu, Bay. Kedengeran nggak? Tapi tadi, masih putus-putus gitu loh. Jadi mic headset gaming lu mana BTW? Biasanya pakai headset gaming. Bentar. Nah, masih ada jedak-jeduk loh. Numpang kamu aja Pak itu. Bentar, substitusi. Nah, gitu dong. Cakep. Oke, mohon maaf teman-teman ya, tolong dibantu gitu ya untuk menteri aku gitu.
dibelikan headset gamingnya susah dibawa ya ternyata. Oke, boleh dilanjutkan Mas Bayu jikalau sudah selesai. Tolong di unmute dulu itu BTW. Masih di mute. Aduh ya Allah, menteri aku. Oke, mangga Mas Bayu. Oke. Udah kedengeran? Aman ya? Aman. Oke, mantap ya. Halo teman-teman semua. Ya dari ulang lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan pada sehat selalu di tempatnya masing-masing. Jadi di sini aku mewakili dari Kementerian Kebutuhan Dasar, masih di bawah naungan Kemenkoan Kesejahteraan Mahasiswa. Boleh dilanjut? Oke, jadi untuk gagasan kementerian sendiri, sebenarnya intinya adalah Kementerian Kebutuhan Dasar ini memiliki tujuan utama, yaitu untuk menunjang kesejahteraan mahasiswa yang berfokus pada persoalan akademik dan finansialnya. Oke, masih belum masuk suaranya? Tes. Udah lancar. Lu gak lancar ngerasa nggak masuk loh. Lancar. Itu tadi ada di kolom chat, sorry. Itu yang tadi Mas. Oh iya. Ya, lanjut. Oke. Sip. Ya, oke, kita lanjut ya. Jadi terus selanjutnya di sini sama mungkin ya, tantangannya seperti kementerian atau Kemenkoan lainnya, bahwa ada tuntutan untuk adaptif gitu, untuk menghadapi kondisi yang cukup dinamis dan tidak biasa seperti ini gitu ya, kayak yang pandemi yang kita rasain sekarang. Selanjutnya juga di sini juga Kementerian Kepdar sendiri emang perlu untuk bermodalkan keterbukaan dan rasa empati gitu untuk membantu teman-teman yang memang sedang menghadapi masalah-masalah yang berlatar belakangkan aspek akademik dan finansial tadi, kurang lebih seperti itu. Terus dalam keberjalanan juga sebenarnya dari Kementerian Kebutuhan Dasar sendiri juga perlu gitu ya untuk bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain gitu ya, untuk memperluas kebermanfaatannya. Pada intinya seperti itu, kurang lebih. Oke, boleh di next. Oke, jadi ini struktur kementeriannya yang sudah coba kami rancang gitu ya. Teman-teman bisa lihat di sini sebenarnya namanya mungkin dari atas cukup familiar, tapi agak ke bawah itu terlihat beda gitu. Jadi sebenarnya kami di sini hanya mencoba untuk memotivasi diri kami sendiri gitu ya sebagai suatu satuan kementerian. Harapannya bisa lebih memotivasi untuk internal kami gitu ya, dengan penamaan-penamaan yang berbeda seperti ini. Jadi dimulai dari atas itu ada Menteri Kebutuhan Dasar, yaitu aku sendiri, Bayu Nugraha, dari jurusan Kimia 2017. Selanjutnya di sini ada orang yang paling utama gitu ya, yang membantu aku gitu. Di sini ada Kesatria Menteri Kebutuhan Dasar namanya, yaitu ada Faruk gitu ya, moderator kita pada kesempatan kali ini. Selanjutnya di sini ada arsiparis. Arsiparis itu penanggung jawab dalam hal pengarsipan yang ada di kementerian. Itu ada Rahma. Selanjutnya ada inspektur personalia, atau mungkin yang umum kita tahu itu manajemen personalia ya. Kami menamakannya sebagai inspektur personalia. Di situ ada Azmi. Selanjutnya di sini ada ahli grafis, ada Faiza, dan juga tadi seperti yang udah aku coba jelasin di awal, ada finansial dan akademik, di mana di sini kami menyebutnya sebagai para pahlawan, kayak gitu, pahlawan finansial dan pahlawan akademik, di mana keduanya itu memiliki koordinator ya masing-masingnya. Dan di sini tertulis koordinator pahlawan akademik dan koordinator pahlawan finansial, yang dipegang oleh masing-masing. Untuk akademik Fania, dan untuk finansialnya itu ada Agung. Kurang lebih seperti itu. Boleh di next. Oke, ini untuk indikator performansi matriks strateginya untuk menjawab objektif kementerian, dan di sini juga sudah terlampir key result-nya, rencana pengukuran dan inisiatif. Oke, ini bisa mungkin bisa sambil dibaca aja gitu ya masing-masing. Aku nggak akan untuk membaca ulang. Oke, boleh di next aja. Oke, mungkin seperti ini ya. Kurang lebih. Boleh di next lagi. Oke. Oke, boleh di next aja lagi.
Oke, kurang lebih mungkin kayak gitu ya teman-teman. Boleh di next. Oke, jadi ini untuk deskripsi strateginya dari kegiatan yang akan coba kami koordinir untuk 1 tahun kepengurusan ke depan, insya Allah. Jadi yang pertama di sini ada forum silaturahmi, di mana forum silaturahmi ini sebenarnya pemanfaatannya secara general akan dilakukan oleh Kemenkoan Kesma dengan membawa kepentingan kementerian masing-masing. Selanjutnya di sini untuk Kementerian Kebutuhan Dasar sendiri akan memanfaatkannya untuk mengenalkan gitu ya fasilitas-fasilitas yang memang tersedia dari kementerian kami untuk teman-teman mahasiswa begitu. Selanjutnya di sini juga akan mulai dikumpulkan gitu ya data-data kebutuhan yang memang diperlukan oleh kementerian kami gitu untuk membantu teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Untuk sasarannya sendiri sebenarnya di sini oke, boleh dimundurin dulu, belum selesai. Oke, mungkin tolong jangan buru-buru dulu ya. Nanti Mohon buat yang share screen agak sabar ya. Oke. Oke. Oke, jadi nunggu aku ngomong next aja gitu ya. Oke, jadi di sini untuk sasarannya sendiri sebenarnya ada Kadif Kesma HMJ kayak gitu. Dan mungkin yang bisa diwakilkannya gitu ya. Oke, mungkin seperti itu kurang lebih untuk forum silaturahmi. Boleh di next. Oke, selanjutnya di sini ada penghimpunan data KSM Merah, di mana pembawaannya itu tadi di awal untuk inisiasi pendataan KSM Merah ini sendiri dilakukan di Forsil gitu ya. Nah, apa itu data KSM Merah? Data KSM Merah ini sendiri itu kumpulan data teman-teman kita yang memang masih terkendala dalam hal akademik, utamanya itu dalam mata kuliah PPB gitu ya, dan juga teman-teman kita yang memang sudah melewati masa batas studi gitu ya, lebih dari 6 tahun. Itu termasuk ke dalam data KSM Merah kayak gitu, di mana di sini akan coba didata dan akan dibantu oleh kami, kurang lebih seperti itu. Terus boleh di next lagi. Oke, selanjutnya di sini ada penghimpunan data finansial masa KMITB melalui pendataan hasil beasiswa UKT. Nah, di sini untuk ranah finansialnya sendiri kami juga mendata gitu ya. Kami akan mendata finansial teman-teman, di mana nantinya juga akan coba kami olah dan kami coba untuk bantu gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, itu aja. Di next. Oke, ini ada apa lagi? Oke, oh ya, baru muncul, sorry. Oke, selanjutnya di sini ada pendataan COVID-19, di mana ini merupakan ini kegiatan yang, oke, mohon maaf, ini sinyal di sini kurang baik. Oke, sebentar ya teman-teman. Oke, mungkin sambil menunggu. Oh, ganti lagi dia tepatnya. Oke, silakan Mas Bayu. Halo, tes, dengeran. Masuk ini masuk. Oke. Kalau masih jelek sinyalnya ke rumahku ya. Oke, boleh. Thank you, Baru. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Kendala teknisnya. Jadi untuk kegiatan KSM, maaf. Ya? KSM Febri Setiawan di mute dulu udah ya. Mantul soalnya. Oke, lanjut. Oke. Sip. Mohon maaf. Banyak gangguan. Oke, jadi selanjutnya di sini ada pendataan COVID-19. Untuk pendataan COVID-19 sendiri sebenarnya merupakan salah satu bentuk kegiatan penyesuaian ya dengan kondisi yang ada, di mana di sini semakin bisa dibilang semakin gentingnya keadaan kita gitu. Nah, pendataan COVID-19 ini sendiri sebenarnya akan dilakukan oleh kami, di mana nanti hasil pendataan dari teman-teman kita yang memang terdata dan terkonfirmasi COVID itu bisa dibantu gitu oleh lembaga-lembaga yang memang punya resource-nya kayak gitu ya. Contohnya itu sendiri Satgas IA kayak gitu ya, dan lain sebagainya. Untuk kegiatan ini sendiri sebenarnya sudah berjalan dan sedang dalam tahap
ya penyempurnaan gitu ya, kurang lebih kayak gitu. Oke, mungkin boleh di next lagi. Oke, selanjutnya di sini ada sekolah kebutuhan dasar. Sekolah kebutuhan dasar ini sendiri merupakan salah satu wadah atau media yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman mahasiswa jurusan yang dinaungi oleh HMJ gitu ya. Nah, di sini akan dijelaskan hal-hal atau informasi-informasi yang fundamental yang sekiranya perlu diinfokan kepada teman-teman melalui HMJ, di mana sekiranya dapat mendukung pemenuhan kebutuhan dasar kayak gitu ya, dan diharapkannya adanya kemandirian lembaga itu sendiri, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya boleh di next lagi. Nah, selanjutnya di sini ada sekolah Kadif Kesra TPB. Nah, sifatnya ini sebenarnya kurang lebih mirip ya sama sekolah kebutuhan dasar, tapi perbedaannya sendiri lebih ke permasalahan yang mungkin dihadapi gitu ya. Di mana permasalahan yang dihadapi dengan mahasiswa jurusan kan berbeda dengan TPB gitu ya, yang masa belajarnya sendiri hanya 1 tahun kayak gitu. Kurang lebih seperti itu secara singkatnya. Boleh di next lagi. Oke, selanjutnya di sini ada dana taktis. Dana taktis sendiri ini merupakan suatu bentuk dana yang dipinjamkan kepada masa KMITB yang membutuhkan gitu ya. Nah, di sini tertulis pihak yang bertanggung jawab dalam program ini adalah Koordinator Pahlawan Finansial. Nah, jadi intinya adalah untuk dana taktis ini sendiri itu bantuan dana bagi teman-teman kita yang memang urgent sangat membutuhkan kayak gitu. Itu bisa diajukan gitu kepada teman-teman Kepdas, kurang lebih seperti itu. Oke, boleh di next lagi. Oke, selanjutnya di sini untuk menjalankan peran-peran Kepdas itu sendiri kan tadi tidak bisa hanya dilakukan oleh Kepdas ya, perlu adanya bantuan dari lembaga lain, dan ini salah satu contohnya itu komunikasi dengan PTPB. Komunikasi PTPB ini sendiri kami akan coba lakukan untuk membantu teman-teman dalam pemenuhan kebutuhan akademiknya, utamanya itu untuk mata kuliah TPB tadi. Kurang lebih kayak gitu. Oke, boleh di next lagi. Oke, selanjutnya di sini ada bentuk inisiatif komunikasi dengan Ditmawa. Di sini juga untuk memenuhi kebutuhan finansial. Next. Nah, selanjutnya di sini juga ada komunikasi dengan BPUDL. Itu juga sama sebenarnya kayak Ditmawa untuk memenuhi kebutuhan finansial. Boleh di next lagi. Oke, selanjutnya di sini ada pemenuhan kebutuhan finansial juga, tapi di sini dengan kemungkinan bekerja samanya itu dengan stakeholder ekstra kampus gitu ya. Boleh di next lagi. Oke, selanjutnya di sini ada pembuatan konten informasi. Ini tuh penyediaan informasi yang nantinya akan di-share oleh Wakesma gitu ya, dari Kementerian Kebutuhan Dasar terkait informasi akademik dan juga finansial kayak gitu. Oke, boleh di next lagi. Oke, selanjutnya di sini ada PJ Zona. PJ Zona ini merupakan sistem yang akan coba kami bangun, di mana PJ Zona ini merupakan narahubung dari Kementerian Kebutuhan Dasar kepada HMJ dan juga TPB gitu ya, di mana nantinya narahubung ini akan coba membantu setiap mahasiswanya untuk memenuhi kebutuhannya kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Boleh di next lagi. Nah, selanjutnya di sini ada penghimpunan feedback dari PJ Zona gitu ya, di mana intinya di sini adalah pemberian masukan untuk Kementerian Kebutuhan Dasar gitu ya, yang dilakukan melalui PJ Zona gitu. Bentuknya itu merupakan kuesioner kayak gitu. Boleh di next lagi. Oke, selanjutnya di sini ada Tebar TPB. Tebar TPB sendiri merupakan kegiatan tutorial untuk mata kuliah TPB, di mana itu harapannya dapat membantu adik-adik TPB kita dan juga teman-teman kita yang memang masih terkendala di mata kuliah TPB-nya. Kurang lebih seperti itu. Boleh next lagi.
Oke, selanjutnya di sini ada data informasi beasiswa. Data informasi beasiswa ini sendiri merupakan penyediaan informasi-informasi beasiswa yang harapannya bisa mendetail gitu ya. Dan juga ini akan di-share lewat media-media milik ESMA juga. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, oke, yang mungkin ini yang terakhir ya. Yang terakhir ada donasi Ganesha. Donasi Ganesha ini merupakan kegiatan di mana tujuan utamanya itu untuk membantu adik-adik TPB kita juga, yaitu penghimpunan barang-barang yang sekiranya masih berguna gitu untuk adik-adik kita gitu ya. Kayak contohnya buku-buku TPB atau peralatan-peralatan penunjang perkuliahan kayak gitu yang bisa kita donasikan. Dan untuk kegiatan ini sendiri secara khususnya berkolaborasi dengan Kemenkoan Sosmas, kurang lebih seperti itu. HSM memang. Oke, mungkin sekian dari Kementerian Kebutuhan Dasar. Mohon maaf apabila tadi cukup banyak kendala gitu ya. Aku persilahkan untuk Kementerian Kebutuhan Lanjut. Makasih Kak Bayu. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Azura dari jurusan Kewirausahaan 2022. Di sini sebagai calon Menteri Kebutuhan Lanjutan. Mungkin boleh next saja. Jadi kegiatan Kementerian Kebutuhan Lanjutan adalah kementerian yang bertujuan untuk pada beberapa aspek seperti persiapan karir, studi lanjut, dan lainnya, di mana lainnya ini adalah kebutuhan-kebutuhan pasca kampus yang tidak tercover di karir dan studi lanjut. Next. Struktur kementeriannya, di sini ada aku sebagai calon Menteri Kebutuhan Lanjutan, ada juga Zarfa sebagai Wakil Menteri Kejutan yang membawahi Sekretaris Bendahara dan HR. Nah, habis itu ada 4 kedirjenan di bawah aku. Yang pertama ada Dirjen Persiapan Karir, lalu Dirjen Persiapan Studi Lanjut, Dirjen Relasi Eksternal dan Informasi, di mana ini yang membawahi support system seperti PR, desain, dan juga publikasi. Lalu yang terakhir ada Dirjen Jurnalistik yang mungkin agak baru ya di kepengurusan kali ini, di mana itu akan ngurusin terkait artikel-artikel seputar kebutuhan lanjutan yang akan ada di website Kesma. Boleh next. Nah, yang pertama, objektif kementeriannya adalah mengintegrasi dan menganalisis seluruh data yang relevan untuk menunjang pemenuhan kesejahteraan mahasiswa. Itu objektif Kemenkoan, maaf. Lalu objektif kementeriannya mengintegrasi dan menganalisis data alumni yang relevan untuk menunjang pemenuhan kebutuhan pasca kampus, di mana key result-nya adalah 75% kegiatan Kementerian Kebutuhan Lanjutan memanfaatkan database alumni yang telah dihimpun. Rencana pengukuran database alumni dalam bentuk spreadsheet, dan yang terakhir strateginya akan dalam bentuk pendataan alumni. Lalu next, mungkin objektifnya nggak usah aku bacain ya untuk mempersingkat waktu. Untuk result selanjutnya adalah 100% aduan masalah yang diterima Kementerian Kebutuhan Lanjutan ditindaklanjuti. Rencana pengukurannya adalah tersedianya kanal media yang bisa dijangkau mahasiswa ITB, dan strateginya adalah pengembangan media sosial karirologi.itb. Next. Oke, lalu untuk objektif ini memfasilitasi pendidikan, pelatihan, dan ruang diskusi. Itu key result-nya yang pertama ada 80% partisipan webinar memberikan nilai di atas 8 pada skala 1 sampai 10 untuk penyampaian materi webinar dan live Instagram mengenai persiapan studi lanjut. Nanti akan dalam bentuk webinar dan Instagram live, dan strateginya bernama Advanced Talk. Lalu selanjutnya ada 80% partisipan di ruang diskusi memberikan nilai di atas 8 pada skala 1 sampai 10 untuk kebermanfaatan ruang diskusi yang diadakan. Lalu ada internship fair dan edu fair. Next-nya 100% CV peserta diberikan masukan oleh reviewer. Strateginya berbentuk CV review. Lalu QR selanjutnya ada 100% feedback ditanggapi untuk perbaikan website. Pengukurannya adalah artikel pada website Kementerian Kebutuhan Lanjutan. Strateginya ada liputan karirologi.itb dan rubrik-rubrik yang berjudul What is Next Career, What's Next Studi Lanjut, dan What's Next Kehidupan Pasca Kampus. Next-nya ada 100% materi yang disiapkan di Bang Mamet dipublikasi melalui Instagram Karirologi. Strateginya bernama Karirologi Info. Boleh next. Oke, lalu untuk key result 100% feedback ditanggapi untuk perbaikan website. Strateginya ada What's Next Kehidupan Pasca Kampus. Lalu 100% materi yang disiapkan di Bang Mamet dipublikasi melalui Instagram Karirologi.
strategi pengembangan media sosial karyologi.itb ini juga dengan strategi yang sama. Ini ada key result peningkatan 25% followers Instagram dan engagement rate 5% selama kepengurusan di Instagram Karyologi ITB. Lalu ada 100% informasi magang atau lowongan atau website karir yang dikumpulkan disampaikan di lini masa Kesma. Nama strateginya adalah Career and Internship IC atau Information and Calendar. Lalu selanjutnya ada 100% informasi beasiswa yang dikumpulkan disampaikan di lini masa Kesma. Ada Scholarship and Advanced Study IC juga, Information and Calendar. Boleh next. Nah, lalu selanjutnya terjalinnya minimal 10 kerjasama dengan lembaga intrakampus, pengajuan dan penerimaan kerjasama, lalu terjalinnya minimal 5 kerjasama dengan lembaga eksternal, itu juga pengajuan dan penerimaan kerjasama, dan yang terakhir ada terjalinnya pertemuan bersama PPI minimal 2 untuk menjalin relasi dan kerjasama, yaitu strateginya adalah Student Around the World. Boleh next. Nah, strategi yang pertama, CV Review adalah program yang memfasilitasi mahasiswa serta fresh graduates ITB dalam pembuatan serta pengevaluasian kurikulum vitae yang nantinya dapat berguna sebagai basis yang kuat untuk melamar pekerjaan. Karena CV adalah salah satu syarat yang paling utama gitu ya, paling awal juga dalam proses rekrutmen gitu. Oke, boleh next. Lalu ada Karyologi Info, jadi ini memberikan informasi mengenai langkah yang tepat dalam melamar sebuah pekerjaan atau permagangan kepada mahasiswa. Next. Lalu ada Career and Internship Fair. Jadi ini adalah acara yang memberikan kesempatan bagi fresh graduates untuk mendapatkan pekerjaan pada masa pasca kampus dan bagi mahasiswa untuk mendapatkan kesempatan magang di perusahaan yang mereka inginkan. Oke. Terus lalu ada Advanced Talk. Jadi Advanced Talk ini merupakan sarana pemberian informasi untuk keperluan studi lanjut yang akan dikemas dengan banyak acara, seminimalnya 2 webinar dan 1 Instagram Live dengan mendatangkan narasumber yang ahli dan terpercaya di bidangnya. Next. Lalu ada EduFair, mirip seperti yang Internship Fair tadi. EduFair merupakan rangkaian informasi untuk mahasiswa secara langsung dengan virtual stand dengan berbagai macam pihak eksternal lainnya atau stakeholder untuk pusat informasi dan ruang diskusi. Next. Lalu ada Scholarship and Advanced Study, IC, Information and Calendar. Jadi adanya update terkait informasi beasiswa dan studi lanjut secara up to date yang nantinya akan diupdate secara berkala di lini masa Kesma. Next. Student Around the World merupakan pertemuan yang dilakukan bersama dengan PPI untuk mengumpulkan informasi, menjalin kerjasama dan menjaga persahabatan dengan pihak PPI. Yang nantinya harapannya bisa ngebantu kita untuk ngadain acara-acara juga gitu untuk kedirjenan studi lanjut. Next. Pendataan alumni, menjangkau dan menjalin kerjasama dengan perwakilan HMJ untuk meminta izin dan bantuan informasi dalam melakukan pendataan alumni S1 dari setiap HMJ yang ada di ITB. Nantinya data relevan yang diperoleh akan dianalisis dan dimanfaatkan untuk memenuhi segala kebutuhan pasca kampus masa ITB. Next. Karyologi Network, jadi mengumpulkan dan oke, ini kalimat pertama seharusnya dihapus ya, mohon maaf. Menyalurkan informasi yang didapatkan kepada setiap perwakilan HMJ yang ada di ITB agar diharapkan dapat tersebar kepada seluruh masa kampus. Lalu ada pengajuan dan penerimaan kerjasama. Jadi ini adalah melayani pengajuan dan mengurus penerimaan kerjasama yang ditawarkan oleh pihak intrakampus dan ekstrakampus. Melakukan inisiasi komunikasi dengan tujuan kerjasama terhadap pihak intrakampus dan ekstrakampus. Menjalin hubungan baik dengan intrakampus dan ekstrakampus sudah kerjasama berakhir. Yang kita setiap tahun pasti kerjasama adalah salah satunya contohnya ITB Career Center. Boleh next. Lalu ada pengembangan media sosial Karyologi ITB, harapannya dapat menjangkau lebih banyak lagi masa kampus dan dapat melayani kebutuhan yang terkait dengan kehidupan pasca kampus, pengembangan karir, ataupun studi lanjut. Jadi baik melalui pemberian informasi terkait pengembangan diri, persiapan kehidupan pasca kampus, dunia pasca sarjana, dunia karir, dan studi lanjut, serta mampu menjadi wadah untuk penyampaian informasi yang relevan dengan kehidupan pasca sarjana dan dari pihak eksternal. Next. Lalu ada konten design planning, ini lebih kayak support system gitu. Nanti dari tim desain akan, karena kita ada anak kanal sendiri, jadi tim desain nanti akan mengurus seluruh request desain atau publikasi yang diajukan dari teman-teman kedirjenan lainnya. Next. Lalu di liputan Karyologi, ini dari kedirjenan yang baru tahun ini. Jadi rencananya kami itu akan ada website Kesma dan
nanti di website Kesma itu akan terdapat banyak artikel-artikel mengenai kebutuhan lanjutan. Salah satunya liputan karyologi, yaitu Kedirjaan Jurnalistik akan meliput dan merangkum materi kegiatan sinkron dari Kementerian Kebutuhan Lanjutan menjadi konten asinkron yang dirilis di situs karyologi atau di website. Harapannya di mana masa kampus atau teman-teman yang nggak ikutan acara kita bisa tetap mendapatkan informasi yang sama gitu. Next. What is Next Karir juga dari Kedirjenan Studi Lanjut, di mana ini artikelnya lebih seputar mengenai karir gitu. Boleh next. Nah, What's Next Studi Lanjut kurang lebih juga sama, tapi dengan topik studi lanjut. Dan next, yang terakhir ada What's Next Kehidupan Pasca Kampus. Mungkin ini yang cukup diverse ya secara topik. Jadi kehidupan pasca kampus ini membahas seluruh topik yang tidak tercover di karir atau studi lanjut. Contohnya seperti mungkin bisa financial planning, bisa kebutuhan-kebutuhan setelah kita lulus gitu, yang di luar karir dan studi lanjut. Contohnya adalah mungkin sesimpel tentang KPR rumah, atau apakah kita lebih mending beli rumah dulu atau kayak ngontrak rumah dulu kayak gitu, atau kayak marriage life mungkin bisa dibilang kayak gitu, dan lainnya kayak gitu. Next, kayaknya ini terakhir ya. Oke, terima kasih. Sekian dari Kementerian Kebutuhan Lanjutan. Oke, terima kasih buat teman-teman dari kesejahteraan mahasiswa yang sudah menjelaskan dan memaparkan rancangan musyawarah kerja setahun ke depan gitu ya. Mungkin aku mau coba testing dulu gitu ya, tes ombak dulu. Aku mau pantun, nanti tolong dijawab cakep ya di komentarnya. Kalau misalnya emang nggak cakep ya aku emang nggak cakep, tapi tolong dibalas cakep aja untuk pantun aku ya. Oke, sabi lah ya, kita mulai lah ya. Gas, oke. Jalan-jalan ke taman baca, letaknya ada di selatan. Kebanyakan sih. Oke, bagi yang ingin bertanya, sekarang saya persilahkan. Mangga teman-teman. Untuk yang ingin bertanya mengenai rancangan kerja teman-teman Kesma, bisa mengetik tanda 1 di kolom komentar, karena kita satu ketuhanan yang Maha Esa. Oke, ditunggu bila yang ingin bertanya. Oke, Bang Hanif sudah 1.